Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Fauzia dari kelas D32B. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa rumus yang ada di Excel untuk memenuhi ujian akhir semester Teknologi Digital Informasi. Nah, langsung aja kita baca soalnya yang pertama, yaitu kolom nama barang dan harga satuan diisi dengan bantuan fungsi IF dengan ketentuan yang terdapat dalam tabel di samping kanan. Nah, untuk tabelnya itu seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita mengerjakan di nama barang. Di sini saya menggunakan rumus IF sama dengan IF, buka kurung, right, karena kita memerlukan kata yang berada di sebelah kanan yang ada di kolom kode barang. Langsung buka kurung, kita pencet kode barang yang nomor 1, titik 24 itu karena katanya itu ada 4, HNDA itu ada 4, sama dengan HNDA, maka itu adalah Honda. Nah, untuk pembacaannya itu sama dengan jika C11 atau kode barang nomor 1 sama dengan HNDA, maka itu adalah Honda. Nah, di sini untuk fungsi IF memang kita harus menjelaskannya satu-satu. Jadi fungsi ini dipakai sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Nah, di sini itu nama barangnya terdapat 5 nama barang dan ada 5 kode barang juga, maka di sini kita menuliskan 5-5-nya. Nah, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Setelah rumusnya sudah kita tulis semuanya, kita enter. Nah, maka akan menjadi seperti itu. Lalu untuk ke bawahnya itu kita geser kursor kita ke sebelah kanan, lalu ada tanda plus, kita turunkan ke bawah, maka akan menjadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu satuan diisi dengan bantuan fungsi IF, namun di sini saya menggunakan rumus flowchart. Sama dengan flowchart, buka kurung, kita pencet nama barang nomor 1, yaitu Honda. Titik 2, lalu kita blok bagian tabel yang di samping kanan, namun nama barang dan harga satuannya aja. Lalu kita kunci M14 sampai N18 itu kita kunci dengan satuan S dollar. Selanjutnya titik 2, 2. Nah, angka 2 ini karena kita memerlukan data yang ada di tabel sebelah kanan di tabel kedua. Selanjutnya, nah setelah rumusnya jadi akan menjadi seperti itu, kita tarik lagi tanda plusnya sampai bawah. Nah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu jumlah sama dengan harga satuan dikali jumlah penjualan. Nah, di sini untuk perkaliannya saya menggunakan rumus sama dengan produk. Lalu kita blok harga satuan dan jumlah penjualan. Hasilnya menjadi seperti itu, lalu kita kursornya pindahkan ke sebelah kanan, kita turunkan ke bawah.
Selanjutnya yaitu nomor 3, jika jumlah penjualan 500 juta sampai 750 juta maka diberi potongan 5%. Jika di atas 750 juta diberi potongan 10%, sedangkan jika penjualan di bawah 500 juta maka tanpa potongan. Nah, untuk potongan harga ini saya menggunakan rumus IF. Nah, di sini rumus IF-nya saya tag yang bagian jumlah nomor 1 lebih besar dari 750 juta, titik 2, 10% untuk potongannya, dikali oleh jumlah yang tadi ada di nomor 1 yaitu G11, titik 2, IF lagi, kita menggunakan rumus lagi untuk yang pembelian 500 juta. Nah, hasilnya akan menjadi seperti itu. Lalu kursornya kita taruh di sebelah bagian kanan, lalu tanda plusnya itu kita tarik ke bawah. Maka hasilnya akan menjadi seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 4, total sama dengan jumlah dikurangi potongan. Di sini saya menggunakan manual karena saya mencari di Google untuk pengurangan itu tidak ada rumusnya. Nah, setelah jadi kita tarik kursor di sebelah kanan, tanda plus kita turunkan. Selanjutnya yaitu keterangan. Di sini soal nomor 5 yaitu keterangan diisi dengan ketentuan jika karakter ke-1 dari kode barang 1 maka pagi, jika 2 maka siang, dan jika 3 maka sore, dan jika 4 maka malam. Nah, di sini saya menggunakan rumus IF hampir sama dengan rumus yang berada di nama barang, namun bedanya di sini kita menggunakan live karena kita membutuhkan angka yang berada di sebelah kiri, angka-angka yang ada di kode barang seperti 4, 1, 2, dan 3. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu sama dengan jika huruf yang berada di sebelah kiri sama dengan 1, maka itu adalah pagi. Jika huruf di sebelah kiri adalah 2, maka itu adalah siang, dan seterusnya. Nah, angka setelah C11.21, satunya itu karena hurufnya terdapat satu angka saja ya. Nah, setelah rumusnya jadi kita enter, lalu kursor kita tarik ke sebelah kanan, tanda plus kita turunkan. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 6, lengkapi sel yang bertanda tanya dengan formula atau fungsi yang tepat. Nah, ini yang pertama yaitu jumlah. Kita blok dulu jumlah penjualan, lalu kita pilih sum. Nah, maka otomatis akan terjumlah seperti itu. Lalu seterusnya
hingga ada di tabel total. Selanjutnya itu jumlah tertinggi, saya menggunakan rumus sama dengan max. Sama kayak yang jumlah kita blok dulu, jumlah penjualan dari nomor 1 hingga nomor 10. Selanjutnya kita enter. Nah, kita pakai rumus tersebut hingga sampai ke total atau tabel yang total. Selanjutnya yaitu jumlah terendah. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan min. Kita blok lagi dari nomor 1 sampai 10. Selanjutnya kita lakukan hingga ke tabel total. Lalu yang terakhir yaitu rata-rata penjualan. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan average. Nah, sama kita blok dari nomor 1 sampai 10. Kita lakukan hingga sampai di tabel total. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain ya, semoga nilai UAS saya bagus. Terima kasih. Bye-bye.